Pastinya ini ya film termahal kita sejauh ini ya. Wah, jangan gitu dong. Kamu tahu kan apa akibatnya kalau film ini nggak berhasil, anak kita yang nggak usah kuliah dulu sementara gitu. Suruh magang di Imaginary aja ya. Ya, anak saya yang besar udah mau lulus SMP, jadi kalau tiba-tiba teman-teman lihat anak saya jam sekolah keleleran gitu, ya tahulah akibat apa ya. Ya, tapi ya ini kita merasa film ini sejak baca skrip udah kebayang sih. Kan Koreanya harus Korea beneran ya, kita mungkin tenda-tenda kita bikin di Blok M kan terketahuan gitu. Jadi kita udah kebayang, gue sama Dipa udah ngobrol, oke ini kayaknya bakal lumayan gitu dari segi budget. Tapi ya memang kebutuhan kita believe in the script, jadi kebutuhannya memang seperti itu. Kurang lebih ya roughly 50-50 lah syuting yang kita lakukan di 55-45 mungkin, Indonesianya 55, Koreanya 45 gitu kurang lebihnya. Oke, baiklah. Nah, biasanya kan Taemera sendiri itu lebih ke co-directornya sebelumnya ya. Tapi sekarang ini jadi penulis juga, jadi sutradara juga. Apakah ini Ko Ernest yang kayak menyuruh, mendorong untuk kayak cobain gitu? Kayaknya nggak bisa ya saya nyuruh dia. Tapi dia jadi co-director di Millie dan Mamen, Imperfect, Cek Toko Sebelah 2 juga. Jadi ketika dia mau ngedirect sendiri, aku rasa udah cukup lumayan pengalamannya mendampingi ketika kita kerja bareng. Jadi udah bisa diberikan kepercayaan buat ya udah mau bikin apa sok terserah gitu. Jadi nggak ada dorongan dari aku sebagai suami, apalagi nanti bebannya jadi ke aku kalau aku yang dorong kan. Jadi ya emang dia yang datang dengan aku mau bikin cerita kayak gini, ya udah tulis aja dulu skripnya. Setelah baca skrip, oke, tertarik, baru kita coba bikin timeline kapan nih kira bisa produksi ini gitu. Akhirnya terjadilah. Ya. Dan katanya ini adalah kali pertama Imaginary ini ada untuk sutradara sama penulis perempuan ya? Sutradara dan penulis perempuan. Semua gitu? Iya, betul. Dan ini akan jadi film kedua dari 3 kita Imaginary bikin film bioskop dari penulis dan sutradara debutan. Oke. Gitu. Jadi setelah kemarin Ari Kriting film bioskop pertama, sekarang Mera Anastasia. Setelah ini film kita yang berikutnya setelah ini nanti tahun depan juga akan penulis dan sutradara untuk pertama kalinya juga. Jadi ya ada banyak hal baru gitu. Banyak hal baru ya. Nah kita berpindah ke Padipa kali ya sekarang ya. Sekarang nyebutnya kita bukan drama komedi. Bukan drama komedi. Iya, drama romantis. Romcom berarti. Iya. Ya, nah ini kan yang sekarang juga nggak cuma romantis aja tapi ke Koreaan ya. Kebetulan memang sekarang sejak pandemi banyak orang yang memang jadi tertarik nih sama drama Korea. Nah kalau dari Imaginary sendiri mau memberikan untuk para kreatornya tuh untuk terus bermimpi dan mewujudkan mimpi mereka tuh sejauh apa sih kok semakin banyak gitu genre-genrenya yang dibikin? Ya, pastinya Imaginary mau ngasih ruang sejauh mungkin ya. Jadi kita nggak pernah menolak genre apapun yang memang merasa kita bisa produksi, pasti kita produksi. Kita beri ruang, termasuk memberi ruang sama istri produser ya. Jadi kan jalur orang dalam yang ini nih, jalur orang dalam, nggak pakai approval, oke. Gitu. Memecah belah perusahaan ini. Jadi kita tuh kalau mungkin teman-teman tahu sampai film sekarang semua film ini ditulis oleh sutradaranya, termasuk sampai sekarang. Dari film Ngeri Ngeri Sedap, Jatuh Cinta sampai di film-film agak lain, Kakak Bos sampai sekarang semua ditulis oleh sutradaranya langsung. Biasanya mereka tuh punya keresahan sendiri, kejujuran sendiri, termasuk film ini. Seingat gue, Mera itu berangkat sampai 3 kali ke Korea sebelum akhirnya Reki beneran. Itu betapa dia udah resah banget kalau sampai ini nggak diproduksi dong. Jadi saya ya udah emang ini udah selayaknya bukti bahwa selama pandemi nonton ratusan drama Korea dan akhirnya ini bisa dituangkan menjadi cerita yang rilis sekarang ini. Oke, baru dengar ya ternyata Taemera 3 kali ke Korea untuk cari tahu tentang ini. Sekalian jalan-jalan tapi. Betul. Yang pertama kali berangkat sama geng perempuan termasuk istri saya. Yang kedua kali berangkat sendiri, yang ketiga kali sama suaminya tuh. Wah. Yang ketiga kali minta approval. Dan mendarah daging ya berarti sampai jadi nih. Nah, untuk Imaginary sendiri ini katanya pertama kali ya syuting di luar negeri gitu. Iya, nah, iya. Kesulitannya kayak apa sih? Ini kan baru pertama nih. Iya, kesulitannya pastinya pertama kali pas dibilang ini syutingnya di Korea apa di studio nih? Oh di Korea, ya berarti kita belum pernah ke sana. Ketika belum pernah, pilihannya adalah buat kami lebih baik berpartner dengan orang yang memang base di sana. Akhirnya kita dibantu oleh sebuah production house di sana, ada Jay, co-producer kita yang Jay Lee ini orang asli Korea, tenang aja. Jay ini bukan Jay
Celani. Ini real orang Korea, memang mereka production house yang membantu kita di sana dari mulai urusan lokasi sampai cameo orang Korea. Real orang cameo orang Korea yang ada di sana itu real ya, bukan orang Indonesia bisa bahasa Korea. Real orang Korea. Beneran di sana ya, Beneran. nggak pakai Iya. import, langsung didatengin ke sananya. Jadi dengan bantuan mereka ternyata semua yang jadi sulit, yang awalnya kita pikir sulit, alhamdulillah bisa kita lewati sampai hari terakhir tidak ada utang sin. Kalau saya udah deg-degan utang sin. Karena kalau nggak harus balik Harus lagi balik kan lagi. ya. Itu kan nyari-nyari ya, ternyata bukan utang sin ya. Oke, baik, terima kasih Pak Dipa. Dan sekarang kita langsung ngobrol sama Teh Maira juga nih. Wow, langsung nih yang paling deg-degan hari ini nih Teh. Mungkin boleh diceritain awalnya katanya dari pandemi itu memang udah tertarik ya sama drama Korea. Iya, jadi kan karena pandemi waktu itu kita tinggalnya masih di apartemen, terus yang kayak mau keluar susah apa segala macam. Saya tertarik apa sih gitu drama Korea, drakor ini apa sih? Karena awalnya aku tuh juga tipe yang kayak drakor nangis-nangis doang nih kayaknya gitu. Kayaknya orang kalau nge-review adegan-adegan yang drama nangis lagi gitu. Tapi ternyata ketika aku coba, aku terkesima dengan yang pertama produksinya mereka. Jadi untuk sebuah serial gitu, bukan film yang ditayangkan di bioskop, tapi untuk sebuah serial mereka itu membuat dengan sangat-sangat bagus, proper banget, dan actingnya juga bagus banget, dan ceritanya itu tuh bukan yang kalau kita dengerin apa sih drakor nangis-nangis doang, enggak gitu. Mereka tuh punya banyak banget cerita yang memang berkualitas gitu. Itu kenapa akhirnya aku ngehook sama drakor. Jadi yang menemani aku selama pandemi itu biar nggak terlalu stres gitu ya sama kejadian di luaran. Akhirnya aku nonton drakor dan itu bener-bener healing ya. Kalau orang bilang zaman sekarang kan kayak aku mau healing. Nah drakor tuh healing banget gitu buat aku gitu. Akhirnya jadi ide lah untuk bikin film ini atau gimana? Iya, jadi setelah nonton drakor, akhirnya jadi suka dong sama makanannya, ya kan, sama aktor-aktornya dan sama kotaknya gitu. Pengen banget bisa ke Seoul. Nah waktu itu kan mungkin masih susah ya untuk keluar negeri. Sampai akhirnya kita ya sama istrinya Pak Dipa juga gitu. Akhirnya kita ke Seoul yuk pas udah bisa gitu, pas udah boleh keluar negeri. Ya udah, akhirnya kita memutuskan kita ke sana dan bener aja ternyata pas nyampe di sana tuh kayak ngedenger orang ngomong ya biasanya gue cuma denger pas lagi nonton drakor gitu, kayak denger orang beneran ngomong itu ya gila happy banget. Dan akhirnya tercetuslah kayak pengen deh bikin film untuk para pencinta drakor, untuk yang ngerasa gue belum bisa nih ke Korea, gue belum bisa ke Seoul tapi diwakilin dulu gitu sama karakter-karakter yang ada di film ini gitu. Berarti pas kesana rasanya juga kayak masuk ke dalam film ya, ke drama Korea ya. Gila sih, itu tuh nggak ada yang relate. Kayak pas aku pergi sama Ernest tuh dia kayak apa sih gitu kan, pas lagi ke Seoul. Kota aja kota Iya, gitu. kayak, iya. Buat gue itu kota aja gitu. Iya, karena kan dia tuh nggak relate gitu. Ini loh bahasanya loh, kayak orang-orangnya loh gitu. Oh oke, gitu kayak cuman gue doang gitu ya, bener-bener ngerasa kayak wow, kayak ada di dalam drama Korea gitu. Oke, di sini aku lihat dia udah ngangguk-ngangguk ya. Kayaknya udah setuju banget ya karena suka banget sama Hallyu kan kamu kan. Betul sekali katanya. Oke, nanti kita ngobrol ya sama Dea soal itu ya. Tapi sebelumnya masih ke Teh Maira, ini kan ceritanya tentang cinta segitiga. Berarti yang familiar kayak di drama Korea gitu nggak sih? Atau mungkin ini emang sengaja dibikin fan service untuk orang-orang yang suka drama Korea? Iya, jadi kalau lihat tadi klip yang kita puterin pertama kali itu ada adegan slow-mo yang jatuh, ditangkap. Nah, itu tuh udah drakor banget. Nah, kalau misalnya bikin yang ya sama drakor, ya itu adalah esensinya. Biasanya kita cuma nonton drakor di rumah ya kan, di handphone, di tablet, ya di TV juga bisa sebenarnya. Tapi kayak ini tuh aku pengen memberikan rasa kita ke bioskop, tapi tuh kita halu-haluan bareng. Kita tuh kayak pukul-pukulan barengnya kayak ya apaan sih lu gitu. Kalau pas lagi maaf ya baru sadar saking maaf saya berapi-api banget ini. Iya jadi gitu kan kayak bisa kayak apa sih gitu. Nah kalau kita kan udah sempat rilis nih di sosmed kan klipnya, terus ada yang bilang ih cringe.
itu memang yang kita cari. Korea, Betul, itu adalah esensinya drakor. Jadi kita tidak apa ya, kita nggak yang kayak ya dibilang Nggak cringe. malu-malu. Enggak, karena menurut aku esensinya drakor itu mungkin ada yang drama-drama sedih-sedihnya, ada yang horor, ada yang apa. Tapi aku mau mengambil kalau cinta apa ya, kisah cinta, kisah romantis itu bisa seru. Dan gini, salah satu yang aku rasakan ya, dan juga temen-temen kayak aku kenal gitu, ketika nonton drakor dan kita terpapar dengan cerita cinta itu, di rumah itu jadi berbunga-bunga, dan jadi sama suami tuh jadi kayak Enggak, bohong. Saya nggak merasakan itu, sumpah. Saya nggak merasakan itu. ya, enggak, tapi itu bener kok. Jadi kayak ada sparks-sparksnya gitu loh di rumah. Iya kan? Mungkin ganti nama kan jadi Kim Ernest gitu atau Gong Ernest. Gak tau sih, soal tadi menarik pertanyaan soal cinta segitiga itu, malah menurutku itu justru challenging ketika kita mengambil sebuah tema yang udah sering banget Yes. dibahas. Terus gimana cara menceritakan ini, keunikannya apa gitu. Nah disitulah ada deh. Nah, nonton lah ya nanti. Nah, mungkin kita sekarang pindah ke Lutesia sendiri ya. Kita harus tanya sih, gimana sih rasanya diperebutkan oleh dua cowok? Aku merasa sangat cantik. Ya cantik banget diperebutin dua cowok. Kyowo. Cantik oh. Biasanya kan di drama Korea emang selalu kayak gitu ya, diperebutkan oleh dua cowok. Nah, tapi karakternya sendiri gimana sih, dan cinta segitiganya ini kayak gimana yang boleh sedikit di-spill ya? Jangan banyak tapi ya. Oke. Jadi untuk karakter Dea sendiri, Dea ya, namanya Dea Rinta, bukan Dea Panendra. Dea ini dia anaknya sangat lovely, dia itu nggak enakan, dia nurutan, dia sayang sama teman-temannya, people pleaser, dia itu people pleaser. Kayak siapa teh? Kayak saya sendiri. Betul, sebuah kemiripan. Dan dia itu sangat sayang sama teman-temannya, best friend-nya dia, Kikan dan Tara, yang dimainkan oleh Dea Panendra dan Anya Geraldine. Dia juga sayang dengan adiknya, tapi kadang-kadang juga bisa galak sama adiknya. Dan apa ya, ya itu dia sangat lovely, dia nurut, manut aja. Oke, dan dilemanya ini akan dilema yang kayak dalam banget atau dilema yang biasa-biasa aja nih? Mungkin terdengar simpel ya, kayak punya pacar seganteng ini, pria mapan, sukses, terus bertemu, powerful banget ya. Terus bertemu dengan cinta pertamanya di Korea. Gimana, sukses apa enggak? Ya mungkin terdengar simpel, tapi ceritanya itu it's beyond that. Oke, nah tadi kan Ute bilang katanya udah punya pasangan yang mapan ya kan, Bimo ini berarti ini adalah mas-mas overcook ya, alias terlalu matang. Enggak, baru Baru lagi tuh mas-mas overcook. Bahasa Koreanya apa tuh? Overcook bahasa Koreanya Ada ya? ada nggak? Ada ya? Kalau nggak salah gosong gitu. Anguseo bahasa Korea. Apa ya overcook? Musimida, amusimida. Amusimida ya. Jadi pria matang, tapi kan emang kadang enak ya makan yang gosong-gosongan kalau nasi goreng. crispy banget, crispy Ya renyah. crispy, crunchy ya kan. Nah, menurut Bimo sendiri, sebenarnya yang pantas mendapatkan hati dia itu siapa sih? Apakah kamu akan menjadi pemenangnya? Menurut Mas Bimo, Iya, menurut Mas Bimo gimana? harus nonton aja sih nanti film. Ya, harus nonton. By the way, tapi kamu tau gak sih kalau dari awal katanya Temera itu memang pada saat penulisan udah milih Bimo ya untuk menjadi salah satu castnya ya. Nah, menurut pendapat kamu kayak gimana dan gimana tuh pertama kali akhirnya bergabung? Terima kasih ya, Mbak. Makanya nama karakternya juga Bimo udah. Iya, itu ada sesuatu. Jadi cuman dia doang yang nama karakternya nggak diubah karena ada kebutuhannya. Wow. Jadi gini ceritanya. Nanti nonton aja. Ya itu apa ya, kalau bingung ngomongnya. Cuma yang jelas gue bersyukur banget bisa di project ini, bisa ada produser dan sutradara yang bisa ngasih kesempatan buat gue, nggak cuma untuk pakai bogem-bogem doang, tapi untuk ngasih lihat layer yang lain. Jadi ya begitu sih bisa ada di project ini. Dan kalau emang ternyata Mira sama Erna sudah punya plotting itu dari awal, lebih bersyukur. Wow. Nah, sekarang kita berpindah ke Jerome ya. Kan katanya Jerome sama Lutesia ini adalah bestie gitu di dunia nyata, sahabatan. Sementara, bener ya?
ada yang ngomong katanya tadi di belakang. Nah, itu tuh kan kalau misalnya adegannya harus kyogo, harus romantis ya kan. Itu dalam keadaan kayak gitu guys, apakah akan bisa tuh kayak karena kan udah deket banget. Tapi kan kalau emang mau punya pacar yang pas itu harus sahabatan dulu. Gitu ya jadi ya. Jadi lebih gampang justru. Oke, nah Setuju nggak, Teh? Cantik nih, malah saya makin cantik. Diperebutkan. diperebutkan ya kanan kiri, jadi makin bimbang, makin labil, harus pilih yang mana ya. Tapi sebenarnya karakternya kayak gimana sih? Karena sebenarnya orang dari masa lalu ya. Kenapa sih selalu kayak gitu kalau udah punya pasangan? Ada aja ya dari masa lalu yang suka datang. Itu justru karena Tuhan baik. Tuhan baik, kenapa? Iya. Tolong Jadi jelaskan dikasih maksudnya Tuhan kayak baik. kamu yakin ini loh gitu. Ada lagi loh pilihannya loh. Kalau nggak dikasih ada Juliet berarti dicuekin sama Tuhan. Oh, dikasih cobaan nih. Dikasih cobaan. Romo selalu gitu kan, ada aspek Terlalu deep. religiusnya gitu ya. Sekarang jawaban yang biasa aja. Masih ke bawah film sebelumnya itu. Jawabannya religius banget. Tapi betul memang begitu. Gimana tadi? Next. Habis ini jadi ustad ya katanya. Iya. Minggu depan preskon. Semua karakter udah ya. Oke baik. Thank you Julian. Kita mungkin berpindah ke Rafli dulu ya. Ini jadi adenya. Oh, suara langsung ya. Gimana rasanya kamu diajak bersama kakak-kakak ini syutingnya di Korea langsung gitu? Apakah kamu sebelumnya ada ketertarikan sama drama Korea? Untuk ketertarikan ke drama Korea, tentunya aku tertarik sama semua jenis film maupun Korea atau apapun. Tapi ketika dikasih kesempatan buat pergi ke sana langsung, itu benar-benar experience yang baru banget dan makasih ya kamera ya. Kyomo ya, ini Kyomo banget nih kayak gini. Bawa dedek dia. Oke, I'm so happy karena aku dikasih kesempatan yang begitu besar dan aku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu dan semoga aja bisa terbalaskan. Oke, jujur. Terbayarkan. Oke. Gimana cakep-cakep nggak oni-oni di Korea? Ingat pacar? Ganti tanya. Dia mah belanja. Oke, jawabnya Belanja mulu. Belanja mulu. Iya, thrifting. Drifting tapi di sana keren banget. Kalau boleh nambahin, dari semua main cast itu, Rafli itu yang kita pilih by casting. Jadi sangat susah untuk menemukan, buat aku sangat susah untuk menemukan karakter yang cocok sama karakter Sakti atau yang dimainkan sama Rafli. Jadi casting director kita memberikan banyak sekali option-option video-video, dan ketika aku lihat Rafli, oke, ini dia Sakti. Gitu. Inilah orangnya. Ya. Inilah. He's the one. Ya. Iya. Beban. Gue juga pas lihat videonya, ini anak baru pasti murah. Jadi kita Gak salah kan? Gak salah. Takut ya. takut, pasti dia mau dikasih. Oke. Ya. Karena udah besar budgetnya syuting di Korea. Betul. udah dong. Itu nanti dulu. Oke, baiklah. Tadi kan dia juga di sini kita udah lihat yang ngangguk-ngangguk terus kalau kita bahas soal Korea. Memang katanya kamu tuh suka banget ya sama Hallyu ataupun drama Korea dan bahkan belajar bahasa Koreanya. Betulkah itu? Kalau belajar bahasa Korea tuh sebenarnya enggak, cuman sebenarnya tadi ngedengerin Mbak Meira cerita tentang antusias dia tentang dunia drakor dan Korea tuh aku kayak manggut-manggut karena memang nampaknya film ini memang diperuntukkan untuk orang-orang seperti aku yang suka sama drama Korea gitu loh, baca skripnya. Iya kan Kak? Iya gitu. Terus kayak selain aku mau nambahin kan Mbak Mei kayak senang sama makanannya. Kalau aku tuh sampai niat ke Korea pengen kerja di sana sebagai staff yang kayak bikin Korean artis itu, pengen lihat gimana sih cara kerja mereka di sana, dan aku pengen lihat pori-pori orang Korea kayak gimana. Apakah mereka punya pori-pori dan gaya terlalu bagus gitu? Nggak usah jauh, sini aja. Oh my god, Cantik. Si paling cantik. jangan sendiri, ini habis operasi. Sekalian ya, Habis syuting langsung. Iya gitu. Jadi ya itulah ketertarikan aku. Udah gitu makanya
pada saat Ko Ernest ngubungin aku, deh kita mau bikin film, Mei yang direct gitu, syutingnya di Korea. Aku nggak mikir gitu langsung 100% iya di dalam hati. Padahal belum tahu jadi apa. Nggak peduli, pokoknya bilang iya, iya gitu. Tapi aku bilang sama Ko Ernest, bentar ya kok aku cek schedule dulu gitu, biar kelihatannya kayak sini gitu. Padahal sebenarnya kayak yes Korea gratis gitu. Udah gitu, senang Akhirnya banget. berangkat ya. Dan ini kan ceritanya tentang persahabatan. Katanya kamu sampai bikin gelang persahabatan. Iya, kita ya? bikin bareng. Sebenarnya Teh sama Mbak Mei sih kita bikin bareng-bareng. Iya, jadi gelang persahabatan. dalam rangka bonding mereka bertiga, Ute, Dea dan juga Anya. Jadi aku ambil satu hari yang harusnya tuh kita reading, tapi kita jadi kayak bikin gelang persahabatan yang Makan akhirnya Korea juga. makan Korea gitu. Terus yang bener-bener nggak ada reading sama sekali, itu cuma ngobrol-ngobrol dan ini dan ya itu karena aku nggak mau ninggalin anak-anak, jadi itu aku lakukan di rumah gitu. Jadi Iya, mereka tapi ke enak rumah, banget. iya. Enak banget sih, Mereka iya. hampir tiap hari ke rumah akhirnya gitu. Iya, makan gratis. Dan yang bikin gelangnya sebenarnya siapa? Lu Tesya sih sebenarnya. Jujur saya. Aku sama Awalnya kita bertiga kan. Oke. Tapi mereka berdua kayak Tapi kan sesuai karakter. Iya, Dia kan tipe cewek yang terima aja. Jadi aku sama Anya kayak lo kerjain ya. Terus dia bilang iya ya. Udah. babu, lebih tepatnya babu. Jadi ini karakternya mirip ya sama di dunia nyata. Ya, kind of. Ya oke, tepuk tangan dong untuk cast kita dan juga filmmakernya. Dan tentunya kita di sini juga kehadiran seseorang yang cantik banget nih, ada Shakira Jasmine. 안녕하세요. Odasi apa Ninsa? 네. 안녕하세요 여러분. pakai bahasa Indonesia. Tadi disuruh pakai bahasa Korea. 오케이. 안녕하세요 여러분. 샤키라입니다. 잘 부탁드립니다. Nenek. Mangkut-mangkut biar kayak ngerti. Iya, ngantuk-ngantuk ke Shakira gitu. Tenang guys, di bawah ada subtitle-nya. Bisa dibaca, nggak kelihatan nggak barusan? Nggak kelihatan ya. Oke, jadi Shakira ini ngisi soundtrack dari Cinta Tak Seindah drama Korea yang judul lagunya adalah Unereul Giokhaja atau Ingatlah Hari Ini. Masa pas gue baca tulisannya gak gitu yang muncul suara di kuping gue loh. Gimana apa judulnya tadi? Unereul Giokhaja. Kayaknya gak gitu pas dibaca ya. Honorable Gyogacha gitu. Jadi beda kalau dia yang baca ya. Kok polanya beda ya? Mungkin boleh diceritain ke teman-teman media gimana prosesnya sampai jadi nih, apalagi pakai bahasa Korea kan? Ya. Sebelumnya aku mau inside dulu. Halo semuanya, aku Shakira Jasmine dan aku di sini adalah seorang penyanyi, songwriter juga. Tapi di sini aku mau shout out dulu buat Cinta Tak Seindah drama Korea karena aku suka banget. Aku gak bisa teasernya tadi, trailernya juga, dan kayak aku suka banget. I personally love banget drakor kan. Jadi ini apa ya? Jadi pas aku nonton tuh udah gak sabar melewat banget kan, aku kayak suka banget drakor. Sama kayak Mbak Mira, aku sesuka itu sama drakor, makanya kayak pas aku ditawarin, Langsung yes. iya sama kayak Sama ada pura-pura sibuk dulu, Pura-pura ngeliat sibuk schedule dulu. ya. Aku udah gak nyangka itu adalah Iya. tren ya buat kita semua gitu. Aku pura-pura sibuk dulu kayak bentar ya, ini aku ada project ini nih di bulan ini, padahal gak ada. Padahal udah yes, nih. Seneng banget karena emang suka drakor pertama itu, kedua emang aku suka culture-nya Korea dan aku juga belajar bahasa Korea dari nonton doang. Keren banget. Iya. Wow. Sesuka itu sampai hafal, sampai terngiang-ngiang gitu bahasanya. Jadi kayak ya udah, apalagi sama Mbak Mira dan Ko Ernest kerjanya sama Imaginary, aku mau banget kayak. Aku mau banget. Jadi awalnya tuh kan ngobrol sama temenku di Musika Studios kan. Terus kita lagi brainstorm aja, aku mau bikin film Korea nih. Tiba-tiba dia ngirimin link. Gue tuh nggak tahu Shakira tuh cover lagu dalam bahasa Korea. Beberapa ada lagunya Peter Pan apa Noah dalam bahasa Korea kan. Terus, kok buat gue yang awam sih kok kayak fasih ya ngomongnya, tapi kan gue takut salah menilai. Gue kirim ke Mira dulu, ini ada yang nyanyi bahasa Korea, bener nggak bahasa Koreanya? Terus dia kayak, kok bagus banget bahasa Korea, itu siapa ya? Shakira Jasmine. Terus kayak ngobrol sama mereka, kalau gitu dia aja yang nyanyi, itu kita cari yuk sama-sama lagu apa yang kira-kira cocok temanya, persahabatan mereka dan segala macam. Akhirnya ketemulah lagu itu Ingatlah Hari Ini dari Project Pop. Oke, gimana bahasa Koreanya kok? Itu Honorable Gyogacha. 오늘을 기억하자. Honorable Gyogacha. Oke, baiklah. Tadi sesuai janji kan Cia bilang akan kasih kesempatan juga untuk teman-teman media yang mau bertanya. Jadi mungkin untuk
3 orang dulu. 1 atau 2 orang ada yang mau bertanya boleh? Oke. Silahkan sebutkan nama dan dari media mana ya. Halo Mas. Halo, sore, saya Adi Prawira dari Kompas.com. Mau nanya ke Teh Mera, ini kan suka banget sama drakor ya. Kenapa akhirnya memilih medium film layar lebar bukan series? Itu pertama, apakah pertimbangannya seperti apa? Terus sama Ko Ernest, ada bias nggak sih kok? Karena ini kan yang nawarin itu istri sendiri. Secara kreatif lu sebagai produser ketika melihat Mera pitching ke lu tuh ada bias tersendiri nggak sih? Terima kasih. Oke, aku jawab dulu ya. Yang pertama sebenarnya dalam hati yang terdalam, aku pengen banget bikin series karena sebenarnya series itu enaknya gini, kita bisa bercerita dengan sangat bebas, punya banyak waktu untuk bisa memperkenalkan karakter, cerita dan segala macam. Nah, tapi di lain pihak, film ini membuat kreativitas kita jadi harus lebih ditajamkan lagi. Gimana caranya nih? Gue punya cerita yang kayaknya enaknya dibikin series nih misalnya, tapi gue harus padetin. Tapi gimana caranya tetap masih bisa enak cara berceritanya dan juga nggak ada yang kayak hilang-hilang gitu, kayak kosong-kosong gitu. Nah, jadi memang dan itu tadi yang aku sempat omongin di awal, aku pengen kita punya sesuatu film yang kita nonton di bioskop tapi rasanya tuh kayak nonton bareng temen gitu loh, yang kayak seru-seruan gitu. Nah, kalau misalnya dibikin series mungkin akan nontonnya sendiri-sendiri di rumah terus baru nge-review gitu kan ya, baru ngomongin. Tapi ini semoga dengan ini tuh ada satu pilihan film yang memang genrenya tuh buat kocak-kocakan, buat lucu-lucuan, buat cringe bareng gitu, kita tapi bisa nonton di bioskop dan bisa membuat ada rasa baru gitu yang ditimbulkan dengan nonton bersama-sama gitu. Ya, kalau bias ada apa nggak mungkin susah juga ya, mungkin nanti penonton yang nilai apakah ini beneran worth it atau karena istri produser aja gitu ya, mungkin harus tunggu pas tayang. Tapi proses kreatifnya sih nggak ada perbedaan sih, maksudnya seperti film Imaginary yang udah kita sangat serius mempersiapkan skrip, kayak ini kurang lebih 1,5 tahun ya tulisnya, kurang lebih dari awal 2023 kan mulai tulisnya 1,5 tahun kurang lebih. Terus juga sepanjang proses penajamannya antara interaksi kreatif antara produser sama sutradara juga berjalan dengan normal gitu. Artinya terjadi banyak sekali perdebatan yang akhirnya belajar dari pengalaman yang udah-udah. Aku sih banyak ngikutin visinya sutradara karena ya kami berdua memang udah sepakat kalau Imaginary harus dipimpin oleh visi kreatornya gitu. Kalau enggak kita kan bikin film yang gitu-gitu aja. Dengan ngikut sama visi kreatornya, dari situ kita bisa punya banyak macam-macam rasa yang muncul karena ya udah ini filmnya Meira, kemarin filmnya Ari Kritik, filmnya Yandi Lawrence dan lain sebagainya. Itu sih, jadi proses kreatif rasanya mirip-mirip aja, hasilnya seperti apa. Mungkin bedanya film ini adalah kami berdua sebagai produser itu bukan penikmat drakor. Gitu, itu yang susah sebenarnya. Jadi kita tuh ketika nonton selama editing, gitu ya? Ini bagus gak sih? Percayalah. Second guessing. Kita berantem mulu yang ada di kita ragu sendiri. Kayak misalnya yang tadi ya, adegan yang jatuh ditangkap itu kan buat gue kayak apa anda gitu. Kok kayak FTP gitu kan. Tapi kan drakor emang gitu. Oh ya udah gitu. Jadi ada banyak momen yang kita merasa oke, ada saatnya kita nggak relate sama referensinya, tapi ketika kita akhirnya bikin screening, di situ kita baru paham. Oh gitu, benar. Ini yang dimaksud reaksi-reaksi. Jadi kita waktu itu screening sekitar 30-an orang ya di band. 30-an orang dan kita sengaja mostly cewek ya. Mungkin sekitar 80% perempuan kan. Jadi beberapa hal yang kita debat tuh kita tanya, ya udah ntar di FGD ya. Kalau mereka bilang ini, kita lihat di FGD. Kita kalah tetap berdua. Dan pas FGD yang sekitar 30 orangan itu baru kita ngerti, oh maksudnya Meira tuh gitu. Karena ngelihat dari reaksi ketika mereka penonton pada bereaksi, ada yang dukung Bimo, ada yang dukung Julian, gemes-gemesnya mereka, gregetannya, nyeletukinnya, wuh, gatel lu dasar deh ya, gitu ada gitu. Ya iyalah, lu mau dua-duanya, penonton sebel gitu. Jadi rasa ini yang dikejar sama Meira, kita baru dapat bayangannya dengan konkret tuh pas kita akhirnya FGD gitu sih. Itu baru tuh buat kami pengalaman baru juga gitu.
Oke, jadi beda banget ya sama film-film yang diproduksi sebelumnya. Berarti kalau jawabannya ditunggu tanggal 5 Desember. Oke, baiklah. Satu pertanyaan lagi. Oke, silahkan. Dari mana untuk siapa? Aku Nadia dari Brilio. Aku mau nanya buat Kak Bimo nih. Nah, kan biasanya Kak Bimo tuh selalu mainnya di film action, terus jadi cowok-cowok sangar gitu kan Kak. Cosak. Terus di film Cinta Tak Sinda drama Korea ini kan kayaknya karakter Kak Bimo tuh gemes-gemes Kyowo gitu ya. Wah, Jadi, Kyowo. ada challenge juga sih buat Kak Bimo. Dia udah latihan. Gara-gara kace nih lu tuh. Ada challenging nggak Udah buat kena Kak dia Bimo? sih. Ada challengingnya nggak buat Kak Bimo di film ini? Karena kan karakternya beda. Deketan dikit mungkin. Challenge-nya banyak sih, tapi bukan hanya saya, tapi semua pemain juga kan pasti punya challenge-nya. Cuman kalau untuk personal Bimo ke Mas Bimo, mungkin challenge-nya adalah dari mulai call namanya aja itu udah pintunya untuk masuk ke karakternya. Buat aku sih itu ngaruh banget sih. Dan gimana cara ngebedain identifikasinya Bimo sama perannya itu juga challenging. Tapi yang menarik adalah proses pencariannya itu dibantu sama teman-teman, dibantu sama sutradaranya. Jadi aku ingat banget ketika untuk ngebedah karakternya kan pelan-pelan kan, nggak bisa dalam satu hari kita langsung nemu gitu karakternya. Terutama aku tuh memang butuh proses. Sampai di satu long story short, satu malam gitu jam 10 malam beres readingnya tuh sore, tiba-tiba aku nelfon Merah aja gitu sama Merah, gue nemu satu missing puzzle di kepala gue yang kayaknya ini nih ID-nya untuk Mas Bimo. Terus Mbak Merah juga dengan jawabnya bingung gitu. Oh iya oke. Bukan bingung tuh, ngantuk. Jam 10, dia tidur setengah 10, Bin. Iya makanya, jadi buat gue itu sebuah proses yang menyenangkan sekali sih ketika bisa sharing, nggak cuma ditelan sendiri, bukan cuma sih. Biasanya gue sangat terbiasa sama bentuk koreografi gitu kan. Tapi kalau ini tuh mengolah rasa dan mengolah rasa itu sesuatu yang sulit buat beberapa orang. Kenapa milih dia gitu? Ya, jadi sebagai ini aja informasi tambahan aja. Tadi kan dibilang kan salah satu karakter yang udah aku tentuin dari aku nulis itu adalah Bimo, karena ketika kita jadi Bimo dan istrinya Andrea pernah main ke rumah gitu ya. Terus aku mikir kan mereka tuh yang cool gitu kan, yang kayak sporty ya, pokoknya takut gitu ya, takut di rumah tiba-tiba push up atau apa gitu kan. Taunya enggak loh, mereka tuh lovey-dovey banget. Jadi Bimo itu adalah karakter yang kalau kita lihat di film yang ini orang berantem lagi gitu kan, kayak cowokku lagi yang apalah polisi lah apa gitu, tapi ternyata in real life tuh dia nggak kayak gitu. Nah itu sebenarnya yang aku cari di karakter Mas Bimo yang ada di film. Jadi kayak ada ya gini orang yang kayak gini gitu. Jadi itu yang aku pengen gali adalah Mas Bimo yang ada Bimonya in real life, hubungannya dengan istrinya in real life gitu. Itu tuh yang jarang dilihat di film gitu. Jadi itu yang kita gali. Ayo kamu bisa. Jadi bukan lebih ke Kyowo ya, Bimo itu lebih ke apa ya, act of service banget gitu ya, hangat, mateng itu tadi lah, overcook lah ya kayaknya. Itu udah ya. Oke. Tapi nambahin sih terakhir mungkin ngomongin soal karakter yang beda sama yang biasanya, gue rasa penonton juga pasti akan terkejut melihat Blutesha sih di film ini. Kayak biasanya alpha, cool, edgy, tiba-tiba jadi on. Bukan on ya, apa ya? Aku kaget sih bagaimana dia bisa dengan fasih memainkan karakter yang requestnya dari Merah tuh cukup komikal gitu. Kan karakternya kayak ekspresif dan komikal, maksudnya emang bisa gitu. Ternyata ya teman-teman nanti lihat sendiri. Oke, berarti kalau mau lihat karakter yang beda ditunggu tanggal 5 Desember ya. Oke, kalau gitu kita harus menutup